Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aprilia, NIM 241222060. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah e-bisnis. Jawaban nomor 1. Perbedaan pendekatan preskriptif dan pendekatan emergen. Pendekatan preskriptif yaitu strategi dirancang secara terencana dan sistematis dari awal. Organisasi menentukan tujuan jangka panjang dan langkah-langkah strategis yang jelas untuk mencapainya. Pendekatan emergen yaitu strategi berkembang secara bertahap dan spontan dari tindakan dan pembelajaran organisasi dalam menghadapi situasi nyata di pasar. Penerapan pendekatan emergensi dalam e-commerce di Indonesia bisa dilihat pada Tokopedia. Saat pertama kali didirikan, Tokopedia berfokus sebagai marketplace yang mempertemukan penjual dan pembeli tanpa memungut biaya. Namun, seiring berjalannya waktu, Tokopedia berkembang secara dinamis dengan menambahkan berbagai fitur dan layanan berdasarkan kebutuhan pasar dan perilaku pengguna. Misalnya, munculnya layanan pembayaran digital seperti OVO, pembelian pulsa, tiket transportasi, hingga layanan keuangan seperti investasi reksadana. Analisis pendekatan emergen meningkatkan daya saing digital lewat inovasi dan adaptasi cepat, sedangkan pendekatan preskriptif meningkatkan daya saing melalui konsistensi, kualitas, dan eksekusi strategis yang terkontrol. Kedua pendekatan memiliki kekuatan masing-masing, dan dalam praktiknya banyak perusahaan kini mulai menggabungkan keduanya secara seimbang untuk meraih keunggulan kompetitif dan berkelanjutan. Jawaban nomor 2. A. Untuk meningkatkan efisiensi pengiriman produk ke konsumen, perusahaan retail online dapat memanfaatkan teknologi pada beberapa proses utama dalam supply chain management atau disebut SCM. Berikut adalah proses-proses SCM yang bisa ditingkatkan dengan bantuan teknologi. 1. Manajemen inventory. 2. Manajemen gudang. 3. Manajemen pengiriman dan logistik. B. Manajemen inventory. Teknologi yang digunakan IoT, sistem manajemen gudang atau WMS, dan Big Data. Manfaatnya memantau stok secara real-time, menghindari kekurangan atau kelebihan stok, mempercepat proses packaging. 2. Manajemen gudang. Teknologi yang dapat digunakan otomasi gudang, robotik, barcode atau RFID scanning. Manfaatnya meningkatkan akurasi dan kecepatan pemrosesan pemesanan serta mengurangi kesalahan manual. 3. Manajemen pengiriman dan logistik teknologi. Sistem manajemen transportasi atau TMS, GPS, route optimization software. Manfaatnya memilih jalur tercepat, mengurangi waktu dan biaya pengiriman, serta memberikan informasi pelacakan secara real-time kepada pelanggan. C. Dalam upaya meningkatkan efisiensi pengiriman produk melalui teknologi dalam supply chain management atau CM, perusahaan retail online juga harus mengantisipasi berbagai risiko digital yang dapat mengganggu operasional atau bahkan merusak reputasi bisnis. Berikut adalah beberapa contoh risiko utama yang perlu diperhatikan. 1. Ancaman keamanan siber. Risikonya serangan seperti hacking, malware, dan pencurian data. Solusinya enkripsi data, sistem keamanan jaringan yang kuat, pelatihan keamanan siber untuk staf. 2. Ketergantungan pada sistem digital. Risiko ketika sistem ERP, WMS atau TMS mengalami gangguan, seluruh rantai pasok kita terhenti. Solusinya backup sistem, pemeliharaan berkala, dan rencana pemulihan berencana. Jawaban nomor 3. A. Untuk kebutuhan belanja operasional bulanan di sebuah institusi pendidikan, jenis e-procurement yang paling sesuai adalah yaitu e-katalog atau katalog elektronik. Alasan memilih e-katalog memungkinkan institusi memilih dan membeli barang atau jasa dari penyedia yang sudah terdaftar secara langsung, cepat, dan transparan. Cocok untuk mengadaptasi
keadaan rutin atau berulang seperti alat tulis, bahan kebersihan, tinta printer, dan kebutuhan operasional lain. Harga dan spesifikasi barang sudah tersedia secara digital sehingga mempercepat proses pembelian tanpa harus melalui tender terbuka setiap saat. B. Langkah-langkah implementasinya yaitu 1. Menentukan kebutuhan dan kategori barang atau jasa. 2. Pemilihan penyedia atau pemasok. 3. Pemilihan platform e-procurement. 4. Penyusunan katalog elektronik. 5. Pengaturan proses persetujuan pembelian. 6. Pelatihan pengguna. 7. Implementasi dan uji coba sistem. 8. Evaluasi dan pemeliharaan sistem. C. Adopsi teknologi oleh pengguna internal. Deskripsi tantangan yaitu pengguna internal seperti staf administrasi atau pengolah anggaran mungkin merasa kesulitan atau tidak terbiasa dengan teknologi baru. Mereka mungkin lebih nyaman dengan cara manual atau sistem yang sudah ada sehingga transisi ke e-procurement bisa berjalan lambat atau bahkan menimbulkan kesalahan dalam pengoperasian sistem. Strategi untuk mengatasinya yaitu menyediakan pelatihan yang komprehensif tentang cara penggunaan sistem e-procurement serta manfaat yang dapat diperoleh. Hal ini bisa berupa sesi tatap muka, tutorial online, atau materi pelatihan yang mudah diakses. Tantangan yang kedua yaitu ketergantungan pada pemasok untuk pembaruan katalog. Deskripsi tantangan: pengadaan barang dan jasa membutuhkan pembaruan katalog secara berkala. Pemasok yang tidak cepat memperbarui informasi harga, stok, atau spesifikasi produk bisa menyebabkan ketidaksesuaian antara yang tersedia di e-katalog dengan kondisi nyata, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kesalahan pemesanan dan pengiriman. Strategi cara mengatasinya yaitu memastikan adanya perjanjian atau SLA (Service Level Agreement) dengan pemasok yang mengatur kewajiban mereka dalam memperbarui katalog secara teratur dan tepat waktu. Hal ini bisa mencakup pembaruan informasi harga, stok, atau spesifikasi produk setiap bulannya. Jawaban nomor 5. Bullwhip effect atau efek cambuk adalah fenomena dalam rantai pasok di mana fluktuasi kecil dalam permintaan konsumen di tingkat retail menyebabkan fluktuasi permintaan yang lebih besar di tingkat distributor, produsen, hingga pemasok bahan baku. Dalam rantai pasok digital, fenomena ini tetap bisa terjadi jika tidak dikelola dengan baik. Bayangkan, sebuah perusahaan e-commerce yang menjual gadget populer. 1. Konsumen tiba-tiba membeli lebih banyak earphone nirkabel dengan tren baru di media sosial. 2. Retail online melihat lonjakan permintaan ini dan menganggap tren akan terus naik. Mereka memesan 2 kali lipat stok ke distributor. 3. Distributor melihat pesanan besar dari beberapa retail, berpikir permintaan pasar sedang melonjak drastis, lalu memesan stok dalam jumlah besar ke dalam produksi. Solusi digital untuk mengurangi bullwhip effect yaitu 1. Menggunakan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Integrasi sistem ERP memungkinkan setiap pihak dalam rantai pasok untuk mengakses data permintaan secara real-time. 2. Penerapan demand forecasting berbasis AI atau ML. Menggunakan kecerdasan buatan untuk memprediksi permintaan masa depan dengan menganalisis data historis, tren pasar, cuaca, musim, atau kampanye promosi. Jawaban nomor 6. Toko kelontong tradisional biasanya menjalankan proses berikut. 1. Pencatatan penjualan manual. Penjual mencatat penjualan harian secara manual di buku tulis. 2. Stok barang dicek secara fisik. Ketika stok mulai menipis, pemilik toko mengeceknya satu per satu. 3. Pemesanan barang ke distributor. Pemilik menghubungi distributor melalui telepon atau menunggu sales datang. 4. Tidak ada data penjualan yang tersimpan secara digital. Tidak ada riwayat pembelian atau laporan yang bisa diakses cepat. Usulan pendekatan e-bisnis. Implementasi aplikasi kasir digital atau POS mobile. Solusinya, gunakan aplikasi point of sale atau POS
berbasis mobile seperti Mokapos, kasir pintar, atau buku warung. Manfaatnya: 1. Otomatisasi pencatatan penjualan. 2. Pemantauan stok secara real time. 3. Laporan penjualan harian atau mingguan otomatis. 4. Notifikasi stok menipis. Plus bisa langsung pesan ulang dari distributor via aplikasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.